saya Dwi Arif Setiono, petani porang sak niki. Petani porang di Sumberjo, Ndadapan, Ngronggot, Nganjuk. Ya, saya nanam porang itu mungkin nggak sama dengan apa yang rata-rata tanam porangnya di lahan hutan. Rata-rata lahan hutan. Kami tanam porang di lahan sawah. Kalau dihitung sewa tanah, dia mahal, sewa tanahnya mahal. Kalau di hutan kan sewanya murah kerjasama dengan perhutani. Tapi kami punya pola tumpang sari porang dengan jagung. Jadi insya Allah panen jagungnya cukup untuk gantiin biaya sewa tanah di lahan sawah seperti ini. Kami pakai sistem tumpang sari karena di tempat kami nggak ada naungan, sawah itu tanpa naungan. Yang notabene porang kata orang-orang lebih bagus di naungan, tapi naungan dengan sekian persen. Kalau di hutan bagi saya terlalu rindang, terlalu banyak naungannya, kurang matahari untuk fotosintesa. Kalau di tempat kami cukup matahari untuk fotosintesa, naungannya kita gantikan jagung. Jadi tetap kita nanam jagung, juga nanam porang. Jagung bisa kita tanam setahun 3-4 kali. Itu keuntungan kami nanam di persawahan. Orang yang di Indonesia yang sudah mulai mereka tahu bahwa porang itu tahunya cuma diekspor ke luar negeri. Tapi sekarang sudah ada beras dan mie produk dari porang yang banyak di Indonesia. Sedangkan di luar negeri bahan gel, kosmetik segala macam banyak diproduksi dari porang. Rata-rata diekspor, rata-rata Cina,
Jepang, mereka olah menjadi bahan jadi, balik kita dibeli orang kita juga, tapi kebanyakan pembelinya itu rata-rata di luar negeri karena kayak beras porang harganya sudah tinggi, 1 kilo 200 sampai 300 ribu beras porang. Jadi kalau konsumsi orang Indonesia itu terlalu mahal, tapi di luar negeri masih bisa lah. Memang rata-rata dijual di luar negeri, diekspor ini, tapi mulai musim panen depan insya Allah di Jawa Timur sudah mulai produksi dari tepung, sudah bisa diolah menjadi mie dan beras porang, sudah ada hasilnya di Jawa Timur. Kalau di sawah gini, jadi kalau di hutan itu biasanya buru-buru dipanen umbinya dengan berbagai alasan, tapi kalau di sawah kita nggak panen umbinya. Kayak gini, ini 2 musim gedenya segini pohonnya, itu karena ada air, ada sistem pengairan. Kita nggak pakai sistem pengairan irigasi, kita pakai diesel. Jadi ketika bareng nanam ada jagung yang airnya cukup, kita bisa maju tanam. Jadi tanam di bulan Oktober pun aman, kita airi ketika kita ngairin jagung. Di bulan berikutnya kita terus bisa nanam jagung sampai 4 kali. Artinya kebutuhan air di porang cukup. Yang dulu katanya porang kena air diairi itu busuk, tapi kita coba ternyata tidak busuk, aman. Naik, yang dulu orang bakul belinya itu 3.000 2.000, di 2019 itu sudah main 7.000 sampai 10.000, di 20 kemarin 2020 pabrik sudah terima sampai 14.000. Nggak tahu di tahun depan, musim depan, tapi kemungkinan harga cenderung tinggi. Kenapa? Karena permintaan luar negeri sudah banyak banget. Kayak Eropa itu biasanya ambil porang bahan jadi dari Cina, terus dia udah belinya sudah keadaan barang jadi. Nah sekarang pasar Eropa minta masuk Indonesia untuk beli langsung ke Indonesia barang mentah atau setengah jadi, minimal jadi chip atau
sebenarnya pola satu musim panen, tapi kita nggak panen di musim pertama. Saya sayang katanya, jadinya banyak kataknya. Jadi daripada saya panen di musim kemarin, saya panen di musim ini, musim depan kita panen, karena kita ini jadi mesin pembikin katak ini karena padat sekali kita tanamnya. Tapi kalau ditahan di 3 musim sudah nggak bisa karena jarak tanam saya terlalu dekat. Semoga semakin ke depan semakin orang diminati, yang mana Indonesia itu tanahnya luas, permintaan porang tinggi. Negara lain mungkin ada yang nggak cocok atau ada yang cocok tapi tanahnya tidak begitu luas, dan ini akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat umum di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, dimanapun di Indonesia tanahnya luas. Monggo para petani, apalagi petani muda, semangat bertani. Kita tidak harus jadi pegawai, kita tidak harus jadi bisnismen, tapi kita bisa jadi petani yang sukses. Insya Allah, amin.